Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita di channel YouTube Unit Time. Seperti biasa, pasti Anda sudah melihat di judul thumbnail saya. Ini terkait pengisian SPT 1770. Ya, sebenarnya masih ada hubungannya di penjelasan video saya sebelumnya. Ya, kalau dulu di awal saya sudah buat cara perhitungan bagi suami istri yang memiliki NPWP secara terpisah, berhitungan pajaknya bagaimana. Itu video yang pertama. Kemudian di video yang kedua yaitu bagaimana cara melaporkan pajak bagi suami ya, yang memiliki status PHNT tadi. Nah sekarang saya mau menjelaskan bagi istrinya. Nah, istrinya kalau melaporkan pajak bagaimana ketika suami istri memiliki NPWP secara terpisah. Ya. Pengen tahu? Penasaran? Yuk langsung saja kita belajar. Hari ini saya mau menjelaskan terkait pengisian SPT 1770 bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki status PHNT. Sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara perhitungan pajaknya dan bagaimana cara pengisian SPT bagi suami, yaitu di sini Anton Wirawan. Terus bagaimana cara pengisian SPT tahunan bagi istri. Jadi kali ini fokus untuk pengisian SPT 1770S bagi istri yang memiliki NPWP secara terpisah dengan suami. Ya, kenapa kok 1770S? Karena penghasilan Rini Sutejo yaitu sudah di atas 60 juta, kemudian dia bekerjanya sebagai karyawan, maka pakai 1770S. Untuk suaminya menggunakan 1770, kenapa? Karena suaminya berprofesi sebagai pedagang gitu ya, memiliki usaha, maka menggunakan SPT tersebut. Untuk soalnya sudah saya bahas sebelumnya, ya Anda bisa lihat video saya sebelumnya yang di atas ini. Ya, untuk perhitungan pajaknya juga sudah saya jelaskan, maka Anda bisa lihat juga video sebelumnya. Ya, pada intinya di sini ada suaminya Anton Wirawan, data keluarga, ada rincian harta pada akhir tahun. Di sini ada harta yang dilaporkan suami dan Anda dilaporkan oleh istri. Ya. Dan kalau buat SPT istrinya khusus untuk yang istri. Kemudian hutang ini dilaporkan oleh istri semua. Selanjutnya ini penghasilan dari PT Merdeka, berarti penghasilan dari istri ya, istri itu bekerja di PT Merdeka, NPWP PT Merdeka ini penghasilan bruto setahunnya, pengurangnya ini ya, putih potongnya nomor sekian-sekian. Ya, dari informasi tersebut, perhitungan pajaknya sudah saya bahas sebelumnya, jadi saya tampilkan saja seperti ini. Jadi pajak terhutang istrinya sebesar 5.745.844. Selanjutnya ini adalah bukti potong ya, karena tadi Rini Sutejo itu bekerja di PT Merdeka, maka dapat bukti potong ya di akhir tahun 2018 seperti ini. Ya, ini gaji bruto setahunnya, kemudian dikurangi dengan pengurang, ketemu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, ya PTKP-nya jadi TK 0 saja. Kenapa? Karena status kawin dan tanggungan menjadi kewajiban suami selaku kepala keluarga. Kemudian di sini ada pajak yang sudah dipotong oleh PT Merdeka sebesar Rp157.300. Kemudian untuk SPT istri yaitu Rini Sutejo juga tetap mengisi formulir perhitungan PHMT. Isinya sama seperti di suami ya, PHMT-nya. Hanya saja kalau kemarin nominal yang diambil adalah PPh terutang suami, kalau sekarang kita ambil PPh terutang istri gitu. Selanjutnya yaitu formulir 1770S Romawi 2. Itu terkait bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Rini Sutejo tidak memperoleh penghasilan yang bersifat final, yang tidak diketahui di soalnya, maka poin A kosong. Penghasilan yang dikenakan PPh final itu apa saja sih? Bisa bunga deposito, tabungan, bisa bunga diskonto, penjualan saham, hadiah undian, pesangon, tunjangan, honorarium, atas beban APBN, penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan, sewa atas tanah dan atau bangunan, dan lain sebagainya. Ya, bisa Anda baca sendiri. Jadi pada intinya ketika dipotong pajak final, biasanya orang tersebut akan mendapat bukti potong. Nah, bukti potong tersebut bisa dimasukkan di SPT formulir yang bagian 2. Kemudian untuk harta pada akhir tahun, Anda masukkan harta apa saja tadi yang dilaporkan di istri. Ya, ada yang ini 3 terakhir, mobil, sepeda motor, tabungan. Mobil, sepeda motor, tabungan sudah kita input ya. Untuk mobil, sepeda motor ini harga pada saat dibeli, ya, tahun pada saat dibeli. Kemudian untuk tabungan
itu tuliskan tahun terakhir. Jadi kalau ini SPT tahun 2018, maka tahun 2018, sisa tabungannya berapa di akhir tahun 2018 begitu. Kemudian untuk kewajiban Anda tuliskan nama pemberi kewajiban, alamatnya, tahun awal meminjam. Tahun awal meminjam, kemudian sisa di tahun 2018 berapa hutangnya gitu. Kemudian ada daftar susunan anggota keluarga, karena tadi TK 0 maka tidak ada ya. Next di lampiran 2 atau formulir 1770S Romawi 1. Bagian A adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Tidak ada penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya ini tidak dikenakan PPh final, bisa bunga, royalti, sewanya pasti selain tanah dan bangunan gitu ya. Penghargaan dan hadiah, nggak ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya tidak ada. Next di bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti bantuan, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer, klaim asuransi kesehatan, ya itu tidak termasuk objek pajak gitu ya. Beasiswa, pengalihan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Tidak ada di soal terkait data tersebut. Kemudian untuk bagian C, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Di sini adalah tadi Rini Sutejo bekerja sebagai karyawan di PT Merdeka, maka bukti potongnya tadi input di sini. Nama pemotong PT Merdeka, NPWP pemotong, masukkan nomor buktinya, tanggalnya, pajak apa yang dipotong, dan sebesar ada Rp157.300. Kalau sudah, kita masuk ke 1770S, yaitu formulir SPT induknya. Di sini tahunnya 2018. SPT pembetulan ya, ini kalau pembetulan Anda silang, maksudnya pembetulan itu adalah ketika sebelumnya sudah dilaporkan, kemudian mau memperbaiki, maka pakai pembetulan. Kalau ini yang pertama dilaporkan untuk tahun 2018, berarti tidak usah dicentang. NPWP, nama wajib pajak, pekerjaannya sudah diisi ya. Untuk statusnya bukan KK ya, tapi bisa PH atau MT. Kalau Anda ingin tahu apa sih perbedaan PH sama MT, Anda bisa lihat video saya di atas sini. Selanjutnya, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ya. Anda bisa ambil dari bukti potong yang dapat dari PT Merdeka, yaitu penghasilan brutonya berarti 62 juta ini. Yang diminta tadi penghasilan bruto atau neto? Penghasilan neto berarti yang 57146.251 ya. Penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak ada ya, ini harusnya ngeling dengan formulir 1770S Romawi 1 karena tadi tidak ada, berarti ini kosong. Penghasilan itu dari luar negeri juga tidak ada. Jumlah penghasilan berarti nomor 4 ya, 1 ditambah 2 ditambah 3, karena 2 dan 3 nggak ada, berarti nomor 4 hasilnya sama. Zakat juga tidak ada, berarti jumlah nomor 6 sama ya. Jadi harusnya 4 dikurangi 5, tapi 5 karena tidak ada, berarti nomor 6 jumlahnya sama seperti nomor 4. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak tidak usah diisi, karena kita mengisi ini nanti berdasarkan perhitungan PHMT ya. Jadi penghasilan kena pajaknya ini kosong, kemudian PPh terhutangnya ini didapatkan ya, ini terhubung, didapatkan dari perhitungan PHMT yang ini. PPh terhutang yang ditanggung oleh istri sebesar 5.745.835 ya, jadi didapatkan dari situ. Pengembalian tidak ada, maka jumlah PPh terhutang sama. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain ini terkait dipotong oleh PT Merdeka. Kalau sudah, sisanya sekian, ini yang harus dibayar sendiri. Berarti PPh pasal 25 atau angsuran pajaknya berapa? Tidak ada ya. Kalau dia profesinya sebagai karyawan, maka tidak ada angsuran pajak. Angsuran pajak itu berlaku bagi mereka yang punya penghasilan dari usaha, dari bisnis, dagang begitu ya, atau mungkin dari tenaga profesional, misalkan dari notaris, pengacara, akuntan gitu ya, maka dia ada angsuran pajaknya, dokter ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu PPh yang kurang bayar itu sekian, 5.588.535, dan dilunasi tanggal berapa, maka ketika sudah dilunasi tanggalnya inputkan di sini. Jadi untuk orang pribadi terakhir pembayaran pajaknya yaitu akhir bulan Maret 2019 atau di akhir bulan Maret tahun berikutnya, ini gitu.
Selanjutnya kalau sudah lengkapi tanggal dilaporkannya, kemudian dilengkapi nama, NPWP, dan ditanda tangan. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya terkait SPT 1770S bagi istri yang memiliki pajak terpisah dengan suaminya. Semoga membantu buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.